Pesan saat saya satu hanya untuk adik saya, kembalilah ke jalan yang benar. Oke. Karena apapun ceritanya itu hanya sementara. Jangan menyesal di kemudian hari. Kalau udah kita saat ini ingin menjadarkan, tolong buka hati kecilnya. Saldo mirok, tanyakan hati kecilmu kalau kau bisa berubah. Al-yakinu la yuzalu bisakin. Kau yakin kau bisa berubah. Kalau kau ragu kau bisa berubah, maka akan seperti inilah terusnya. Ya, kita ngobrol santai nih. Di sini kita ya, di sini ada abangdanya Mas Re ya. Yaitu Bangda Roy. Ya, gimana kabarnya, Bang? Ya, alhamdulillah baik ya. Ini kita berkesempatan hadir sama beliau ini karena cukup alot ya manggilnya ini. Karena kenapa? Tadi penjelasan beliau udah dibilang 10 tahun ya. 10 tahun hampir nggak jumpa sama yang namanya Re. Adiknya sendiri. Memang rumahnya beda ya, Mas ya? Kalau untuk saat ini udah beda rumahnya. Udah beda karena kemarin tuh Mbah Hilo dateng katanya nggak ada panjenengan gitu loh. Iya. Oke. Udah jauh-jauh Mbah Hilo ke Langkat. Iya. Jadi sedikit tadi kan saya kan di video pertama kan nggak begitu hadir ya. Ini saya mau tanya jelas-jelas ini. Sebetulnya adik sampean itu pernah mondok nggak sih sebetulnya? Kalau adik saya tuh mana pernah mondok itu? Nggak pernah mondok. Ngomongnya aja mondok itu. Oh, ngomongnya aja mondok. Tapi dia ilmu agama cukup fasih, Mas. Ya. Agama apal dia banyak ayat apal. Iya, ya? Orang tua kami mendidik kami itu tentang agama itu memang keras. Cuman kalau dia mondok kayaknya baru sekarang sih dia ngikut-ikut padepokan. Oh, siapa sih Kang Mamas itu? Kang Mamas. Kang Mamas tuh. Seperti itulah. Berarti memang berarti dia sempat berubah karena mondok sama Kang Mamas. Iya, yang mondok tuh saya. Oh, gitu ya. Yang mondok tuh saya. Oke. Jadi ini permasalahannya semakin besar pasca tiba-tiba ini Re sama Mas Arya yang dari padepokannya Kang Mamas itu datang ke padepokannya Gus Idris yang ada di Malang. Buat onar adik sampean nih, Mas. Buat malu. Nyiksa. Ya, nyiksa siapa? Nyiksa Mas santri ya? Iya, santrinya Gus Idris. Seperti mau dibuat tumbal. Udah gitu apa namanya? Nyuri pedang Zulfikar. Nah, Mas yang mengenal sosok Re adik Mas ini sendiri dulunya kayak mana sih, Mas, gitu loh? Wah, itu kalem kali tuh. Kalem kali orang itu. Kalem ya, tapi kok kayak gini? Oh, pokoknya kalau sampai orang tua kami tuh nggak menyangka lah dia seperti itu gitu loh. Jadi ini atau ada yang mempengaruhi dia. orang tua Mas Roy dan Mas Roy ini udah tahu nih dia seperti ini. Ini sedikit Mas informasi ya. Memang di balik mereka ini ya, Mas Arya sama adik sampean itu ada namanya nenek iblis, nenek siluman, nenek apa ya, setan kalau dibilang. Tetapi dari gaya bahasanya, Re ini tidak diperbudak sama nenek setan ini. Artinya kayak dari bahasa tubuhnya mereka nih buat kesepakatan perjanjian, misalkan ya padepokannya Gus Idris itu diambil alih sama mereka, itu bakal dibagi dua, mungkin seperti itu. Nah, jadi dia ada perjanjian yang seperti itulah, membagi kekuasaan, padahal itu bukan milik dia, gitu, Mas. Memang kalau misalnya kita lihat, kalau dia dari gerak-geriknya tidak dipengaruhi oleh iblis atau kayak gimana ya, tapi sedikit tidaknya saya nggak kenal sama adik saya yang seperti itu gitu loh. Saya baru tahu nih sekarang isu-isunya yang lagi gebiar gitu, lagi gempar ini sekarang. Ini begini, dan dulu termasuk mulia hati guru kita Gus Idris ini, karena dia tidak mau ke jalur hukum langsung, dia mau secara padahal udah bolak-balik tuh Mas Roy ditawarin tuh sama apa ya, Syekh Ali semua lah ya, petugas terkait ya udah datangin nih padepokannya Gus Idris, tapi tetap aja Gus Idris bilang jangan, kita masih bisa tangani secara kekeluargaan. Jadi itu tadi jadi menurut kan Mas dia masih dilindungi gitu loh. Iya, masih dilindungi dia kan gitu. Memang kalau misalnya kalau menurut saya ya, kalau misalnya masih bisa didamaikan secara kekeluargaan ya lebih baik seperti itu. Tapi saya takutnya nanti dia nggak berubah. Tunggu. Saya menarik sekali nih. Takutnya dia nggak berubah. Jadi artinya kemarin dia mondok sama Kang Mamas itu ngapain, Mas? Cuman ngambil ilmu terus untuk melawan orang sesama muslim gitu? Angkuh kali ya. Angkuh. Dia untuk menuntut ilmu itu karena merebut kekuasaan. Mungkin dia mau jadi penguasa kali.
berarti dia ini orangnya Saya- berambisi besar nih. Saya bingung nih sama adik saya sendiri nih. Yang satu posisi saya malu dibuat dia nih. Dia pernah katanya mondok, tapi setelah dia mendapatkan ilmu itu dia nggak seperti padi gitu loh. Maksudnya padi gimana Mas? Boleh Kalau dijelasin di Mas? sana kita memiliki ilmu yang tinggi, seharusnya tuh kita merunduk, jangan buat jatuh korban, Oke. jangan mencuri. Ya. Ini enggak, dia seperti pasak lupa tiang. Oke. Tapi segala tindak lakunya diikutin kata-kata Allah. Semua Allah. Oh, Allah disebut dia. Munafik, Seolah-olah Mas. tindakan dia ini diridhoi oleh Allah. Itu gimana Mas? Padahal dia jelas-jelas Sudah salah. bersekutu sama nenek iblis, nenek siluman. Itu gimana mau? Seluruh padepokan. Coba mau kayak mana coba? Iblis itu ya, jangankan bawa nama Allah, bawa nama lillahi ta'ala, billahi ta'ala, itu luar biasa maknanya. Tapi yang namanya iblis tidak ada rasa takut, karena memang udah tempatnya itu murkanya Allah. Jadi memang gini Mas, mau dia bawa nama Allah tapi dia mencuri, kita yang malu. Saya malu. selaku abangnya malu. Dia punya ilmu, seharusnya bisa dipergunakannya dengan baik. Nggak masalah dia ingin merebutkan kekuasaan, tapi dengan cara yang benar. Ini Saya caranya setuju, udah Mas. nggak benar. Seperti itu kurang lebihnya Mas Den. Saya setuju dengan Mas Ini Roy. sangat sulit sekali dimusnahkan. Nah, seperti guru kita Gusab Sudin tadi pernah diculik dia. Nah, Memang nenek siluman ini kan Mas Roy bolak-balik udah dimusnahkan, dikubur. Ada lagi seolah-olah beranak pinak, sampai nggak saat habis-habis. ini korbannya adik Mas Roy sendiri. Iya. Nah, Namanya ya jin, iblis, dia tidak mudah kita untuk musnahkan seperti itu. Yang terpenting gimana cara kita bisa menyadarkan adik saya ini, Iya. karena memang udah tingkah lakunya, perbuatannya itu sudah buat malu, terkhususnya kita keluarga. Iya. penting itu Mas Roy itu tanggung jawab penuh, harus bisa, terutama bujuk Saat dia. ini juga menjadi tanggung jawabnya Kang Mamas di Iya, Pandepokan. Kita- Karena maksudnya Mas Roy ini tugasnya bujuk dia agar mau membalikan pedang Zulfikar milik. Gini Mas Ahmed, bukan kita nggak mau bertanggung jawab penuh. Oke, kita bertanggung jawab, kita tanggung risiko dia. Tapi siapa yang menjawab? Siapa yang berani menjawab risiko dia yang seperti itu, Mas Ahmed? Saya juga nggak mau terjerumus ke dalamnya, Iya. karena saya yang mengenal, saya nggak pernah seperti itu. Nah, di sini kita pingin menyadarkan dia yang dari nenek-nenek iblis itu, iya. ya. Tapi yang kita harus ketahui netizen, kita lebih tinggi darajatnya daripada makhluk lain, ataupun yang disebut tadi sama Mas Den, Mas Ahmed, nenek iblis. Ya, hanya saja kita yang mudah terpengaruh, kita nggak kuat iman. Benar. Seperti itu kurang lebihnya netizen. Iya. Jadi kalau boleh di-share sedikit nih ya Mas Roy. Mas Roy dulu katanya pernah mondok. Kenapa, apa sih gini perbedaannya Mas Roy dengan adik Mas Roy yang kalau dibilang sama-sama mondok nih? Mungkin Mas Re itu mondoknya sebentar, mungkin Mas mondoknya lebih lama. Tapi apa sih bedanya kok bisa berbeda jauh? Mas bisa mengontrol amarah Mas, ya tidak berambisi, tapi adik Mas sebaliknya gitu loh. Likulli amalun binniyah. Setiap apa yang kita lakukan itu sesuai dengan niat kita. Itu yang saya ketahui. Kalau udah niat seseorang itu berbeda, jatuhnya jahat, Jatuhnya jahat, jatuhnya maksiat. jatuhnya maksiat. Kalau misalnya seseorang ingin mendapatkan sesuatu ilmu, tujuannya baik, membantu, tidak membuat resah, maka jatuhnya juga akan thayyibah, akan baik jatuhnya Mas Ahmed, Mas Den. Oke. Seperti itu. Iya betul. Gitu ya. Jadi kalau yang dilakukan sama adik Mas ini tujuan utamanya sebetulnya apa sih Mas? Ingin membuat bangga keluarga, tentunya malah memalukan, ya kan? Malah mempermalukan kalau menurut saya ini. Iya, mempermalukan keluarga nih, terutama Mas Roy ini. Iya. Otomatis pasti kan dia udah viral. Pasti setidaknya teman-teman Mas Roy ini sudah ada melapor pasti. Iya. Mas, apa sih yang dulu terakhir kali ketika Mas bertemu sama Mas Re, terakhir kali pesan Mas untuk dia sih sebagai kakak gitu? Pesan saat saya satu hanya untuk adik saya, kembalilah ke jalan yang benar. Oke. Karena apapun ceritanya itu hanya sementara. Jangan menyesal di kemudian hari. Kalau udah kita saat ini ingin menjadarkan, tolong buka hati kecilnya. Sal domirok, tanyakan hati kecilmu kalau kau bisa berubah. Al yakinu la yuzalu bisakin, kau yakin kau bisa berubah. Kalau kau ragu kau bisa berubah, maka akan seperti inilah seterusnya.